Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru ID X IPS Indi. Dukung terus perkembangan channel ini dengan cara subscribe, klik loncengnya, klik notifikasi semua atau dipersonalisasi. Terus silahkan share videonya, lalu berikan komentar yang mendukung channel kami. Komentar sangat diharapkan berupa saran, kritik, atau masukan mengenai konten-konten yang ada di dalam channel Guru ID X IPS Indi. Baik para pembelajar, pada video kali ini kita akan menjelajahi dan login masuk ke LMS Pendidikan Guru Penggerak atau calon guru penggerak. Namun sebelumnya, kami informasikan di channel Guru ID X IPS Indi ada beberapa playlist yang bisa dinikmati oleh para pembelajar. Di antaranya ada review, ada tutorial, ada video stand up dan sit down komedi, ada belajar Islam, ada puisi, ada demonstrasi, ada jalan-jalan, dan ada pendidikan. Baik para pembelajar, ingat jangan lupa di subscribe, di like videonya, diberi komentar, masukan dan saran. Terus dukung terus perkembangan channel ini. Mudah-mudahan konten-konten yang kami buat bisa bermanfaat untuk para pembelajar. Langsung saja para pembelajar, kita menuju ke LMS Pendidikan Guru Penggerak atau calon guru penggerak. Namun sebagai informasi tambahan, kita sedikit mencari berapa besar sih anggaran guru penggerak. Di sini saya sudah mengetikkan di Google pencarian anggaran guru penggerak. Kita buka satu berita dari https://fin.co.id. Sudah saya buka. Di sini ada beberapa informasi yang diberikan. Anggaran Sekolah Guru Penggerak 2021. Kualitas guru merupakan hal yang paling penting untuk menjalankan keseluruhan program Kemendikbud, kata Mas Menteri Nadiem Makarim. Lanjut ke bawah. Berikut pembagian anggaran program Sekolah Guru Penggerak 2021. 652 miliar untuk sertifikasi guru dan tenaga kependidikan, 420 miliar rupiah untuk pembinaan peserta didik, 690,4 miliar untuk peningkatan kompetensi dan kualitas GTK, 921,55 miliar rupiah untuk penjamin mutu advokasi daerah dan sekolah. Informasi selanjutnya di bawah. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan anggaran 2,68 triliun untuk program sekolah penggerak dan guru penggerak tahun 2021. Program sekolah guru penggerak dibagi lagi menjadi 4 jenis program. 4 jenis program itu jadinya ini tadi penjelasannya. 4 jenis program. Lanjut informasi ke bawah lagi. Ini ada informasi bahwa peningkatan kompetensi dan kualifikasi GTK, guru dan tenaga pendidikan dalam kurung guru penggerak dan balai penggerak sebesar 690,4 miliar rupiah. Anggaran yang sangat besar untuk peningkatan pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia. Itulah informasi para pembelajar mengenai anggaran sekolah dan guru penggerak tahun 2021. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita masuk atau login ke LMS Pendidikan Guru Penggerak atau calon guru penggerak. Seperti biasa, kita login di aplikasi SIM PKB para pembelajar. SIM PKB
Jadi seperti ini para pembelajar, tampilan LMS pendidikan guru penggerak. Di dalamnya ada dashboard, my course, modul P4TK Penjas BK by fasilitator. Terus ada pendahuluan. Di menu bawah lagi ada pendahuluan, ada paket modul 1 dan paket modul 2 yang sudah terbuka. Menyusul nanti paket modul 3, jurnal komunikasi, loka karya, pendampingan individu, FIQ, dan penutup. Di menu profile, coba kita lihat apa isinya. Ada dashboard, profile, grade, dan seterusnya ke bawah, logout. Ini menu komunikasi, pesan. Ini bell pengingat jika ada notifikasi. Terus ini menu bahasa Inggris atau Indonesia. Terus di bagian ini ada course section, partisipan, dan menu lainnya. Di course section ada pendahuluan, paket modul 1, paket modul 2, loka karya, FIQ, dan penutup. Seperti itu para pembelajar. Selanjutnya kita masuk ke paket modul 1. Namun sebelumnya di bawah modul ada informasi dan pengumuman, ada pengantar program pendidikan guru penggerak, ada bahan pendukung dan bahan pendukung terbaru. Links. Di bawah ada informasi sebagai rangkaian kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud telah mengeluarkan 4 paket kebijakan yang pada tahap pertama meliputi ujian sekolah berstandar nasional diganti ujian asesmen yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Terus yang kedua, ujian nasional tahun 2021 diubah menjadi asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter. Terus 3, penyederhanaan RPP. Terus yang keempat, penerimaan peserta didik baru, kebijakan Merdeka Belajar. Selanjutnya ada penjelasan tentang pengantar program pendidikan guru penggerak, kerangka program pendidikan guru penggerak. Di sini ada beberapa penjelasan. Tujuan program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan, berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman, kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan satuan pendidikannya masing-masing. Rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ditunjukkan melalui sikap dan emosi positif terhadap satuan pendidikan, bersikap positif terhadap proses akademik, merasa senang mengikuti kegiatan di satuan pendidikan, terbebas dari perasaan cemas, terbebas dari keluhan kondisi fisik satuan pendidikan, dan tidak memiliki masalah sosial di satuan pendidikannya. Oke, seperti itu para pembelajar pengantarnya. Selanjutnya ada informasi tentang on the job training. Jadi proporsi kegiatan terdiri dari 70% belajar di tempat bekerja on the job training dan 20%-nya belajar bersama rekan sejawat. 10% belajar bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping. Jadi itu proses belajar, persentase proses belajar, porsinya para calon guru penggerak. Berikut informasi selanjutnya, ada PGP bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan pedagogi guru sehingga dapat menghasilkan profil guru penggerak sebagai berikut. Ini profil guru penggerak yang diharapkan ada 5. Yang pertama, mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksi, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Yang keempat, mengembangkan kepemimpinan upaya mewujudkan visi satuan pendidikan, mengoptimalkan proses belajar peserta didik yang berpihak pada peserta didik
dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar satuan pendidikan. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan orang tua peserta didik dan komunitas untuk pengembangan satuan pendidikan dan kepemimpinan pembelajaran. Selanjutnya, informasi yang kita dapat dalam pengantar manfaat pendidikan guru penggerak adalah sebagai berikut. Ada 6 manfaatnya. Selanjutnya, calon guru penggerak menjalankan proses pendidikan selama 9 bulan, terdiri dari pembelajaran daring dan pendampingan. Pembelajaran daring berlangsung selama 6 bulan dengan 3 paket modul yang wajib dipelajari oleh calon guru penggerak. Pendampingan terdiri dari loka karya dan pendampingan individu yang akan dilaksanakan setiap bulan selama 9 bulan. Jadi ini peta perjalanan pendidikan guru penggerak. Di angkatan 2 dimulai pada bulan 4 dan berakhir nantinya pada bulan 12 tahun 2021. Selesai. Kita kembali ke lamannya. Ada bahan pendukung. Bahan pendukung isinya di sini modul yang bisa di-download dan bisa dicetak atau di-print oleh para calon guru penggerak sebagai bahan pembelajaran. Baik, kita langsung masuk ke paket modul 1. Kita akan menjelajahi paket modul 1 pada video kali ini. Pada video berikutnya kita akan menjelajahi paket modul 1-2. Jadi pada video kali ini kita akan menjelajahi paket modul 1-1. Pada video berikutnya kita akan menjelajahi paket modul 1-2. Dan berlanjut pada video berikutnya modul 1-3 dan seterusnya modul 1-4. Kita mulai masuk ke modul 1-1. Namun sebelum masuk, ada tes awal paket modul 1 yang harus dikerjakan oleh para calon guru penggerak. Tes awal, begitu pula nanti setelah paket modul 1 selesai akan ada tes akhir yang akan diikuti atau dikerjakan oleh calon guru penggerak. Baik, kita langsung masuk di modul 1-1. Apa saja isinya? Isinya ada refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Jadi calon guru penggerak diajar lagi kembali ke basic mengenai filosofi pendidikan kita yang sebenarnya, yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dimulai dari pendahuluan modul 1-1, kita lihat apa isinya. Yes, I have seen more than one fact this lesson already. Oke, yes. Terus di sini ada alur belajarnya, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi, demonstrasi, elaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata yang dilakukan oleh para calon guru penggerak di sekolah masing-masing. Selesai. Terus kita masuk lagi ke menu lainnya. Kita klik back to course. Kita lihat lagi apa materi lainnya. Ada daftar hadir, ada forum komunikasi untuk tanya jawab mengenai modul materi di modul ini. Terus ada mulai dari diri, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Coba kita klik isinya. Kita cek apa isinya. Isinya adalah refleksi para calon guru penggerak. Jadi artikel atau tulisan yang diupload sebagai bahan refleksi calon guru penggerak terkait filosofi kritis pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita kembali lagi, lanjut ke menu lainnya, eksplorasi konsep. Kita lihat apa isi dari eksplorasi konsep. Isinya adalah bahan materi, ada 12 lembar. Coba kita buka, cek satu-satu. Mari
kita lebih mendalami mengenal konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, kita lanjut. Next. Di sini ada ditampilkan video pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Jadi awal mula Bapak Ki Hajar Dewantara merintis filosofi pendidikan pada masa kolonial penjajahan. Terus ada bagian ini, bagian mana yang paling menarik dari video yang di atas itu, maksudnya mengapa menarik, apa tujuan pendidikan yang dilihat dari video pada zaman kolonial, terus apa perasaan dan perbedaan antara situasi pendidikan zaman kolonial dan situasi pendidikan saat ini. Ini harus dijawab oleh calon guru penggerak dan dimasukkan jawabannya ke your notes and question. Kita next. Berikutnya tanggapan reflektif, dijawab di your note and question lagi. Selanjutnya asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada yang di bold hitam di sini. Jadi menurut KHD tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Itu isinya. Terus kita next, halaman berikutnya. Di sini ada dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita baca bagian atas. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Saya ulangi, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi setiap anak memiliki kodrat yang berbeda-beda. Kita hanya bisa memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya. Terus kita next. Apa isinya lagi? Di sini kodrat alam dan kodrat saman. Jadi setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat saman yang berbeda-beda. Ini tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah cuma lakunya. Ini ada pembelajaran informasi dalam melakukan pembaharuan yang terpadu. Hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadi maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun samannya. Itu mungkin isinya. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupan seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaan. Baik, Ki Hajar Dewantara tahun 2009 halaman 21. Selanjutnya kita next. Di sini ada informasi tentang budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta, karsa, demikian pula bahagia. Kita next, informasi selanjutnya di halaman 8. Di sini ada dasar-dasar pendidikan by Bapak Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan, ada arti dan maksud pendidikan, ada hanya tuntunan dalam hidup,
terus perlukah tuntunan pendidikan itu. Jadi semua ini sebagai bahan pembelajaran untuk para calon guru penggerak. Kita next di halaman 9, isinya ada apa? Metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Jadi ada metode, kita diajarkan metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Metode Montessori ini terkait permainan anak adalah pendidikan dijelaskan di sini. Terus Bapak Ibu bisa ngulik atau mencari informasi apa sih metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak itu. Terus kita next. Baik para pembelajar, di bagian ini ada video mengenai kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disampaikan oleh Bapak Iwan Syahril. Di video ini sangat menarik. Video ini bisa Bapak Ibu para pembelajar bisa lihat di channel YouTube dengan judul Interpretasi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara oleh Bapak Iwan Syahril. Kita next, halaman 11. Di sini ada tanggapan reflektif kritis yang harus dikerjakan oleh calon guru penggerak. Ada 4 pertanyaan pemantik. Apakah intisari pemikiran KHD tentang pendidikan? Sampai pertanyaan keempat. Kita next di halaman 12. Penutup. Oke, lanjut para pembelajar, Bapak Ibu, kita ke menu lainnya. Di sini ada menu forum diskusi. Jadi kita berdiskusi dengan para calon guru penggerak dan difasilitasi oleh fasilitator. Terus di bawahnya kita para calon guru penggerak mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD. Coba kita cek apa isinya. Jadi isinya ini ruang kolaborasi, mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD. Di sini ada instruksi penugasan kelompok yang dikerjakan oleh calon guru penggerak sebanyak 5 orang dalam satu kelompok. Terus hasilnya kita upload di bagian bawah. Jadi ini grade-nya, penilaian penilaian tugas kelompok itu. Terus nantinya kita upload di bagian bawah sini. Bagian bawah. Di sini ada submission, di situ kita upload. Jadi tugas saya sudah masuk dari tanggal 21 April. Sudah dikerjakan kerangkanya. Baik para pembelajar, kita lanjut ke menu lainnya. Ada menu mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD, agak sama di atas tugasnya. Terus setelah didesain ada web meeting ruang kolaborasi. Di sini kita melakukan persentase mengenai kerangka pembelajaran yang kita buat secara berkelompok. Terus setelah tugas selesai ada refleksi lagi mengenai persentase kerangka filosofis Merdeka Belajar. Jadi para calon guru penggerak selalu diajarkan cara merefleksi apa yang telah dipelajari, merefleksi diri. Terus lanjut ke menu berikutnya ada demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam karya. Di sini isinya kita coba lihat. Isinya adalah Anda jadi calon guru penggerak membuat sebuah karya, bisa video pendek, komik, lagu, puisi, poster, infografis, dan lain-lain sebagai bentuk konkret pemahaman Anda terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita para calon guru penggerak membuat karya mengenai pemikiran-pemikiran, pemahaman pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya tugasnya diupload di bagian submission sambil memperhatikan grade atau kriteria penilaian. Jadi tugas saya sudah saya upload tanggal 23 April dengan videonya. Video hasil karya ini ada di channel YouTube Guru ID X IPS Indi. Baik
para pembelajar, kita next. Langsung saja ke menu berikutnya, back to course. Menu berikutnya ada apa ya? Demonstrasi kontekstual sudah. Berikutnya adalah Vicon. Jadi kita Vicon yang dibawakan oleh pemateri instruktur nasional. Pematerinya ada di sini, jadwalnya ada. Pematerinya, narasumbernya Kiprio Duyarsa, Perguruan Taman Siswa, dan Simon Rafael, penulis modul 1.1. Jadi materi webinarnya adalah memaknai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah. Terus ada beberapa instruktur di sini. Ada instruktur untuk TK, tingkat SD, SMP, hingga SMA. Setelah sesi Vicon, sesi instruktur yang dibawakan oleh instruktur, lanjut ada materi koneksi antar materi. Di sini para CGP menyimpulkan dan merefleksi kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara yang didapatkan setelah mengikuti sesi Vicon instruktur nasional. Selanjutnya terakhir ada aksi nyata. Coba kita lihat apa isi dari aksi nyata. Aksi nyata di sini para calon guru penggerak melakukan program atau pembiasaan baik atau aksi nyata yang langsung diaplikasikan di sekolah masing-masing. Jadi setiap modul, baik modul 11, 12, 13, 14 dan seterusnya, ada aksi nyata di akhir kegiatan. Jadi aksi nyatanya berupa jurnal refleksi, terus ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Jadi ini aksi nyatanya disertai dengan foto bercerita. Jadi apa saja yang pernah diterapkan pembiasaan baik di sekolah itu dituliskan dalam bentuk gagasan atau ide, terus pengalaman dan catatan praktik baiknya apa, foto kegiatan apa ya yang kita lakukan selama ini. Terus ada juga testimoni dari rekan guru. Jadi setelah kita upload ada testimoni. Maksud saya setelah kita buat ini, tugas ini, kebiasaan baik yang dibuat di sekolah disertakan dengan testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang dilakukan di sekolah. Proses perubahan pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Seperti itu para pembelajar, Bapak Ibu. Kita kembali, masih ada menu di bawahnya. Lanjut di bawah itu setelah aksi nyata ada penutup modul 11, ada umpan balik akhir modul 11. Sini ada beberapa pertanyaan yang kita jawab terkait materi modul ini. Masukan kita berikan. Terus di bawah lagi ada penilaian calon guru penggerak terhadap fasilitator, ada penilaian CGP terhadap instruktur. Demikian kita menjelajahi paket modul 1 bagian 11. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi para pembelajar, Bapak Ibu calon guru penggerak yang sudah mengikuti pembelajaran atau yang belum mengikuti program calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang telah mendaftar di calon guru penggerak angkatan 3 atau siap-siap mendaftar di angkatan 4 dan angkatan 5, ada baiknya mengenal LMS pendidikan guru penggerak. Ikuti terus channel Guru ID X IPS Indi. Terima kasih banyak untuk menonton dan mendukung perkembangan channel kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.